Oke, selamat datang. Di sini saya ingin mencoba memberikan tutorial cara memasukkan peta ke dalam AutoCAD. Nah, tapi di sini perlu diingat petanya tingkat akurasinya sedang, jadi nggak detail, tapi cukup untuk menghitung panjang jalan atau misalnya luasan area. Oke, pertama kita masuk ke ini halaman maps mapstyle.withgoogle.com. Terus nanti kita dihadapkan dengan pilihan seperti ini. Nah, kita kalau misalnya belum punya file, kita ke edit style, kita klik. Nah, di sini kita pindah ke tempat yang mau kita ambil petanya. Misalnya di sini kita tulis Bandung, kita search. Nah, di sini eh, masuk ke daerah yang mau kita ambil petanya, contohnya di daerah sini. Nah, di sini banyak sekali tulisan-tulisan yang kita tidak butuh, jadi kita ke label sini dan matikan. Jadi kiri. Jadi di sini tinggal hanya jalan dan kota-kota landmarknya. Nah, perlu dilihat di sini ada landmark-landmark yang memotong jalan. Nah, ini kita akan buang dulu, pindah ke more option. Jadi diklik ini bagian kiri bawah, klik more option. Terus di sini kita klik yang human made, terus kita klik all, terus kita klik hidden. Jadi di sini semua bangunan-bangunan mati. Terus eh, yang kedua yang perlu kita perlihatkan adalah jalanan. Kalau di sini karena yang mau diekstrak adalah jalanan, jadi kita jalanan dibikin warnanya yang cerah. Kalau misalnya di daerah ada tol atau highway, itu kita bisa buat terserah apa. Tapi di sini kebetulan di tengah kota nggak ada. Terus kita klik arterial. Di sini juga pakai warna yang mencereng. Kalau misalnya kita klik, dia ikut hijau, atau misalnya mau ganti warna mencereng lainnya juga bisa. Jadi biru gitu. Terus juga yang lokal juga harus diklik. Terus ini kita tambahkan warnanya. Misalnya warna pink gitu, atau magenta, bebas. Terus kita klik finish. Ini bisa dipakai untuk nanti kalau mau bikin mau ngambil lagi dengan style yang sama, bisa di copy terus nanti di import, tapi ini nggak perlu untuk yang sekarang, nggak perlu. Nah, di sini kita udah dapat petanya. Nah, terus kita klik ini full screen sebelah kanan atas. Nah, kita dapatkan full screen seperti ini. Jadi ini lebih baik untuk di monitor yang besar. Terus kita buka snipping tool untuk nge-screenshot peta yang ada. Screenshot ya, dia nggak nambah aja. Nah, ini udah dapat screenshotnya seperti ini. Kita copy, kita pindah ke CorelDRAW, atau mungkin yang lainnya bisa juga dengan Adobe AI. Kita masuk bikin new dokumen. Ini bebas, nggak masalah, oke aja. Mau A4, mau berapapun itu nggak akan mempengaruhi. Kita paste ini ya di sini. Nah, di sini adalah gambar yang bentuknya pixelated gini. Kalau misalnya kita zoom in, karena ini masih raster. Nah, kita ingin mengubah gambar raster ini ke bentuk vektor, yaitu kita klik gambarnya, terus kita trace bitmap. Ini kita bisa bermain di mana aja, tapi biasanya saya pakai yang line art. Klik line art, terus ini keep original size, jadi biar tetap besar. Nah, nanti kalau udah kita dihadapkan dengan seperti ini.
Di sini kita harus nunggu dulu loading sampai selesai. Nah, kita bisa mengecek apakah sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, di sini contohnya bagian sini dia kayak patah-patah ini, kita bisa naikkan detailnya. Nah, ini juga yang tadinya tidak kelihatan ada sungai, ini sungainya harus diperlihatkan. Di sini juga perlu diperhatikan, harusnya ada sungai, di sini nggak ada, jadi kita menaikkan detail. Jadi sungainya ada kelihatan. Oke, kalau udah puas, kita juga bisa memainkan ini smoothing sama corner smoothness. Tapi ini jarang saya pakai. Terus kalau udah klik OK. Nah, nanti kita ada dua bentuk gambar. Yang pertama yang tadi yang original itu dibuang aja, kita butuh. Dan kita ada yang bentuknya vektor. Nah, ini vektor, kita klik terus kita ekspor file terus ekspor. Nah, ini ekspornya di mana aja bebas karena akan dipakai. Terus kita kliknya ini DWG atau ke ini misalnya kita ekspor. Nah, ini mengikuti versi AutoCAD yang kita punya, tapi bebas. Unitnya ini nggak begitu pengaruh. Teksnya kita nggak ada, jadi ini nggak pengaruh. Dan lainnya juga nggak pengaruh juga. Terus klik OK. Nah, nanti kita mendapatkan sebuah file yang berbentuk DWG. Nah, terus kita masuk ke AutoCAD, kita buka file yang itu. Kita Oke, jadi kita sudah punya DWG tadi, kita masukkan ke dalam AutoCAD. Bisa di drag, di open atau bebas. Nanti ada dialog box seperti ini. Klik aja continue opening DWG file. Nah, terus sudah jadi petanya seperti ini. Nah, di sini kekurangannya adalah tidak adanya nama jalan pertama itu sama nama bangunannya itu terpaksa harus manual. Terus yang kedua adalah skalanya. Nah, skalanya ini karena di peta yang ini tadi di mapstyle.withgoogle.com nggak ada skalanya di bawah, biasanya ada di bawah. Kita terpaksa harus ke daerah, kita harus terpaksa ke Google Maps yang aslinya. Jadi kita misalnya di sini, kita masuk ke Google Maps, terus kita cari tadi daerah yang kita ambil petanya. Jadi contohnya di sini, terus kita lihat kalau kita daerah ini daerah mana? Toko kue, ada Quick Square. Terus kita masuk ke Google Maps, nah di sini ada Quick Square. Terus kita cek ini mencakupi kira-kira kita bisa ngambil garis dari titik sini sampai sini. Kita ambil jarak yang paling besar yang bisa diambil dalam peta ini. Jadi kita anggap dari titik kiri atas sini sampai ke kanan sini. Kita masuk ke peta.
Di sini itu Istana Hotel di sekitar sini. Oh enggak, ini udah sampai Braga berarti. Sampai daerah Braga sini, sampai dengan Jalan Veteran Pengkolan. Berarti ini Jalan Veteran Pengkolan, sama ini daerah Braga. Jadi kita masuk ke peta, terus kita klik kanan di titik yang mau jadi patokan untuk mengukur apa namanya panjangnya. Di sini ada tulisan ukur jarak, jadi klik kanan, di sini ukur jarak. Terus kita klik lagi pada titik kedua yang mau kita ukur jadi patokan. Di sini misalnya. Nah, di sini kita dapatkan panjang dari titik sini sampai titik sini adalah 1,3 km. Ini sepertinya eh, pas 1,3 km. Nah, dengan begitu kita tahu kalau kita ambil garis lurus dari titik sini ke titik sini ada 1,3 kilo. Kita masuk ke AutoCAD, kita bikin garis. Daerah sini sampai dengan kira-kira kayak sini. Nah, mantap. Dari sini kita bisa lihat bahwa panjangnya adalah ini 38,596. Nah, kita buat ini menjadi 1,3 km. Berarti kita bisa bikin dengan line. Kalau satunya 1,3 berarti kita bisa bikin dulu. Sini, nah ini berarti menjadi patokan si skalanya. Kita praktek dulu. Patokannya seperti ini. Terus pakai reference. Kita tarik ke sini.